Guys, assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Hedilis Kamalini. Oke guys, sebelum kalian menonton video aku yang lumayan bermanfaat, ada baiknya kalian like, comment, dan subscribe channel aku, nyalain tombol loncengnya, dan jangan lupa di share agar channel aku bisa berkembang. Thank you guys. Oke, di video kali ini sesuai dengan thumbnail, aku bakal ngebagiin tips dan trik dan pertanyaan apa saja sih yang muncul saat sidang skripsi dan proposal. Oke, stay tune. Oke guys, di sini untuk yang semester akhir aku kasih semangat dulu buat kalian, karena perjuangan kalian gak bakalan sia-sia karena usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Oke. Jangan lupa usaha, doa, dan doa, ikhtiar, minta restu orang tua kalian buat ngerjain semuanya. Memang berat, tapi kalian bakal menerima hasilnya yang benar-benar puas karena kalian benar-benar yang ngerjainnya. Oke, jangan lupa note dari aku, jangan pernah skripsi bayar. Oke, jangan pernah bayar atau nyuruh orang buatin skripsi kalian, nyuruh orang buatin tugas akhir kalian, karena itu nggak fair banget. Karena kasihan yang udah capek-capek, udah begadang buat ngerjain skripsi, buat ngerjain tugas akhir itu, sedangkan kalian yang bayar itu enak, duduk manis aja tinggal nerima hasil. Oke, no, jangan pernah itu ya, karena hasil sendiri itu lebih baik daripada hasil yang udah dibuatin oleh orang lain. Oke, lanjut ke video. Aku bakalan kasih tips kalian hal yang perlu kalian siapin. Yang pertama, menurut aku, ya diri kalian harus siap lah. Kalian siap belum? Kalau kalian belum siap, ya kalian harus siap. Judul skripsi kalian mau apa, kalian harus siapin. Terus yang pertama ya, judul. Yang kedua, diri kalian udah siap belum? Yang ketiga, materi kalian udah ada belum? Yang keempat, referensi kalian udah banyak belum? Yang kelima, Yang kelima, materi itu bisa berupa materi untuk skripsi, materi berupa uang, karena skripsi itu nggak gampang dan butuh uang juga, karena harus ngeprint, fotokopi, scan, ada yang juga scan, dan itu butuh uang, kecuali kalian punya printer multifungsi di rumah yang bisa scan, fotokopi, dan ngeprint. Cuman itu juga harus butuh uang, karena kita nggak tahu itu bakal rusak atau enggak, kertasnya habis atau masih ada, terus tintanya habis atau masih ada, kita kan nggak tahu. Jadi uang, materi berupa uang itu wajib ada. Ongkos kita ke kampus juga. Oke, tips, saran dari aku tadi udah ya. Tipsnya, kalau kalian buat sidang skripsi, jangan lupa berdoa, minta restu orang tua kalian, belajar, terus pahami semua materi kalian, pahami kenapa sih kalian pilih judul ini, karena itu bakalan masuk di pertanyaan, kenapa kamu memilih judul ini. Oke, satu ya, pertanyaan itu pasti ada, nggak pernah nggak ada setahu aku, karena sebelum penguji bertanya ke yang lain, mereka melihat cover kita dulu. Cover kita udah cantik, udah kita tata rapi, dan mereka akan lingkari mengapa memilih judul ini, dan kalian harus menyiapkan jawabannya. Untuk jawabannya aku nggak bakalan kasih ke kalian, karena jawaban kita masing-masing dan berbeda pendapat kita masing-masing. Oh ya, untuk kalian juga, jangan pernah gugup di dalam ruangan, jangan pernah lirik kanan, lirik kiri.
lirik kemana-mana nggak boleh, karena kita harus fokus ke penguji kita, fokus ke arah penguji kita, mereka menanyakan apa, dan jangan pernah kita ketawa-ketawa kayak gitu. Terus kan ada saatnya penguji itu nggak menegangkan, dan ada saatnya mereka menegangkan. Saat mereka menegangkan, ya kita juga harus menyikapi dengan cara ya sopan. Dan kalau saat mereka bercanda tawa, dan kita harus menyikapi mereka dengan itu. Jadi kita harus bisa mengekspresikan diri kita. Oke, sorry, aku lagi nggak terlalu, suara aku nggak terlalu baik, tapi aku pengen bikin video ini karena aku udah lama banget pengen bikin video ini dan share ke kalian. Gimana ya, aku alhamdulillah, sombong sih, boleh ya dikatain sombong, tapi aku nggak ada niat sih buat sombong. Cuman aku pengen memotivasi kalian bahwa skripsi itu nggak sulit, skripsi itu nggak juga gampang, nggak juga sulit. Tapi jika kalian ada niat, jika kalian ingin mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, pasti kalian akan menyelesaikan itu. Entah itu dalam 1 bulan, entah itu dalam 2 bulan, entah itu dalam 3 bulan, atau berapa minggu kayak gitu kan. Karena menurut pengalaman aku, alhamdulillah aku diberi kemudahan dalam mengerjakannya, hanya dengan kalau untuk proposal itu 3 minggu dan skripsi cuma 2 minggu. Oke. Dan itu untuk tergantung dari judulnya ya, aku garis bawahin, itu tergantung dari judul yang kalian ambil. Kalau kan aku jurusan sistem informasi, itu biasanya ke analisis atau ke program. Berhubung aku ngambilnya ke analisis, bukan ke program, jadi aku alhamdulillah lumayan cepet. Dan kalau yang program itu, sebenarnya sih kalau kita kerjain, ya dia juga bakal cepet kelarnya. Kalau kita nunda-nunda, nanti itu bakal lama juga. Jadi jangan pernah menunda waktu kalian buat ngerjain itu. Jangan pernah. Oke. Kembali ke topik. Pertanyaan yang sering muncul saat sidang. Yang pertama, kenapa memilih judul ini? Kenapa memilih judul ini? Ya kalian jawab aja sesuai dengan tema judul kalian dan sesuai dengan pendapat kalian. Kenapa sih pengen milih judul ini? Dan yang kedua, ada biasanya itu ditanyain di rumusan masalah. Dan juga kita bakalan dirancuin. You know rancu nggak sih? Kalian tahu nggak sih rancu itu? Bakalan dipusingin. Pertanyaan bakalan dibolak-balikin. Berhubung kita ada batasan masalah, jadi kalau pertanyaan itu keluar dari masalah yang sudah kita batasin, jadi kita boleh bukan ngebentak sih, boleh ngejawabin bahwa Pak, kan aku udah batasin masalahnya, kan saya sudah membatasi masalahnya hanya pada fokus pada meneliti atau mengukur pada variabel 5 variabel ini gitu kan, itu contohnya salah satu. Dan nanti kita bakalan ditanyain di rumusan masalah, di tujuan penelitian, di latar belakang kita juga bakal ditanyain. Tuh, bab 1 kita harus paham ya. Dan itu latar belakang, tujuan masalah, manfaatnya, terus rumusan masalah, identifikasi masalah, terus batasan masalah kita itu bakalan ditanyain. Jangan lupa ya, bakalan ditanyain. Dan yang ketiga itu biasanya teori-teori yang relevan, atau di bab 2 itu bakalan ditanyain mengenai teori-teori. Misalnya, apa sih analisis, apa sih pengguna, apa sih program, kayak gitu. Apa sih pelanggan itu siapa sih, kayak gitu kan, bakalan ditanyain gitu. Terus yang keempat itu biasanya itu di metode penelitian. Metode penelitian kita apa, kita gunain metode apa, kayak gitu kan. Kalau dalam analisis metodenya misal menganalisis tingkat kepuasan kan, itu ada usability, web qual, itu kalau tingkat kepuasan web, set qual, itu ada berjenis banyak. Dan metode penelitiannya misalnya metode penelitian deskriptif, pendekatan kuantitatif, kayak gitu kan, kita harus paham kayak gitu. Yang kelima itu biasanya kalau kalian analisis itu
ada di sampel populasi. Kalian itu bakalan ditanyain kenapa sih populasinya pilih di sini, subjeknya di sini, objeknya di sini, kenapa sih pilih ini, kenapa kayak gitu. Dan populasi kita, cara kita menghitung populasi itu menjadi sampel kayak gitu. Jadi kalian harus pahamin itu semua, jangan pernah nggak paham. Karena ya kalau aku juga sering nonton video di YouTube juga, kalau yang anak analisis seringnya juga ditanya di metode penelitian populasi sampel kayak gitu, dan metode apa yang kita pakai. Oke, segitu dulu sih, segitu juga sih. Kalau nanti ada yang pengen ditanyain lebih detail, bisa DM aku di IG aku, di description box nanti aku taruh linknya. Jangan lupa di follow, di DM aku kalau pengen ditanyain, ada yang ditanyain mengenai analisis aja ya. Karena kalau anak SI ya kan aku analisis kayak gitu. Kalau untuk sharing program sih mungkin bisa, tapi aku nggak terlalu jago ya, tapi nggak paham juga kayak gitu. Paham tapi nggak terlalu paham, nggak paham juga tapi paham kayak gitu. Jadi segitu dulu video dari aku. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa follow IG aku, subscribe channel aku biar bisa berkembang. Thank you guys, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.